Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Untuk memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa belajar dengan baik, sehingga bisa menyerap ilmu yang sebanyak-banyaknya, sehingga ke depan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan senantiasa lebih baik. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa yang ingin kita capai? Ya, pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, yang keempat, menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, mendeskripsikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Dan yang terakhir, kamu bisa menyusun, mengolah, dan menyajikan laporan hasil telaah tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan ideologi-ideologi yang lain. Pancasila tercermin dalam sila-sila Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam sila-silanya. Apa itu? Misalnya, yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi segala paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah kehendak untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi pelaksanaannya itu saling kait-mengkait sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan atau untuk melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya berdasarkan musyawarah, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan
ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila-sila itu merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, sebagai warga negara, saya dan kamu semuanya wajib untuk menghargai, menghormati, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam berbagai aspek kehidupan kita. Politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, kehidupan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu disarikan atau sudah dibuat petunjuk bagaimana melaksanakan sila-sila Pancasila tersebut. Nah, di bukumu ditunjukkan, tapi mari beberapa hari ini kita bicarakan. Ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berani membela kebenaran dan keadilan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya seperti gambar ini. Donor darah. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita misalnya dengan negara-negara tetangga kita bekerja sama dalam ASEAN. Dan ASEAN juga bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, antara lain juga dengan menjadi anggota PBB. Ya. Mengamalkan sila persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, seperti gambar ini contohnya, bahwa kita suku yang berbeda-beda dan tiap suku memiliki kekhasan masing-masing. Ini lagi misalnya, bahwa Indonesia itu adalah hak UAS setiap orang Indonesia, maka ini contoh orang dari Jawa Timur akan ditransmigrasikan ke Kalimantan. Ini contohnya transmigran tadi ya, bekerja di luar wilayahnya dan sekarang mereka menjadi penduduk di sana. Nah, juga memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Contohnya di sini adalah bahwa Indonesia
mengirim pasukan Garuda, pasukan pemelihara perdamaian. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana mengamalkannya? Misalnya, yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh di sini kita bermusyawarah. Musyawarah itu harus dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Nah, bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengamalkannya, pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka bekerja keras, kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat mandiri. Contoh di sini kita memberi bantuan. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh di sini kita misalnya kerja bakti, ya, penanggulangan bencana, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, termasuk mencintai produk dalam negeri. Contohnya, mencintai batik. Hari ini tanggal 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Ayo semua kita pakai batik. Batik ada banyak, jangan mau kalah. Kita harus ikutan karena batik gak bikin jelek, batik itu kece. Nah, pedoman yang tadi kita bicarakan itu akan memberi manfaat kepada kita atau memberi petunjuk kepada kita bagaimana melaksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ya, sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, maka saya dan kamu harus membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Jadi pedoman tadi, apa-apa yang tadi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu mari kita wujudkan, mari kita praktekkan. Di mana? Di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka sesegera mungkin. Kemudian di lingkungan pergaulan, bergaul dengan siapapun kita, dan di lingkungan masyarakat. Oke, ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Sila Pancasila memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan ideologi yang lain di dunia ini. Butir-butir Pancasila memberi petunjuk kepada bangsa Indonesia, saya dan kamu, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada.
Membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, demikian. Ya. Jika kurang jelas, boleh bertanya lewat WA atau kamu putar berulang-ulang video ini, dan tentu kamu bisa mencari referensi yang lain. Ya, kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap terapkan protokol kesehatan, sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.